Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Alfianti Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Amalia Eka Putri Aziza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zailani. Perkenalkan, saya Mutiara Ratnasari. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadona. Ingin mempresentasikan tentang pengaruh brand ambassador, K-pop, dan service quality terhadap customer satisfaction studi kasus Milemonilo. Latar belakang perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk penyebaran budaya populer Korea melalui produk-produk hiburan seperti drama, musik, style. Milemonilo sebagai salah satu brand Indonesia di bidang makanan yang menggunakan brand ambassador dan penayangan iklan dengan daya tarik tersendiri. Brand ambassador. Menurut Lee Greenwood, pada tahun 2012, brand ambassador adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dan terhubung dengan publik tentang bagaimana mereka sebenarnya meningkatkan penjualan. Dan menurut Sim and Andrews pada tahun 2010, brand ambassador adalah ikon budaya atau identitas di mana mereka yang bertindak sebagai alat pemasaran yang mewakili suatu produk. Brand ambassador merupakan orang yang mendukung suatu merek dari berbagai tokoh masyarakat populer. Terakhir, ada menurut Gita dan Setiorini pada tahun 2016. Brand ambassador merupakan ikon budaya atau identitas yang bertindak sebagai alat pemasaran yang mewakili suatu pencapaian atau produk serta komodifikasi dan komersialisasi suatu produk. Indikator brand ambassador. Menurut Lee Greenwood dalam Yusri Suharyono Muhammad pada tahun 2012, indikator tersebut adalah sebagai berikut. 1. Transparan. Ketika seorang selebriti mendukung sebuah merek yang terkait dengan profesi mereka dan produk yang dibawakan dapat diterima oleh kalangan konsumen. Kedua, kesesuaian. Konsep kunci pada brand ambassador yakni memastikan bahwa ada kecocokan antara merek dan selebriti sehingga produk yang diiklankan akan meningkatkan kepercayaan, ketergantungan terhadap produk tersebut. Ketiga, kredibilitas. Tingkatan di mana konsumen melihat bahwa sumber selebriti tersebut memiliki pengetahuan keahlian, keterampilan, atau pengalaman yang relevan, dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang objektif dan tidak biasa. Yang keempat, daya tarik. Tampilan non-fisik yang menarik dapat menunjang suatu produk maupun iklan. Dalam hal ini dapat dilihat pada seorang selebriti yang mendukung berupa kecerdasan sifat-sifat, kepribadian, gaya hidup, keatletisan tubuh, dan sebagainya. Kelima, power. Karisma yang dipancarkan oleh selebriti untuk mempengaruhi konsumen sehingga konsumen terpengaruh untuk membeli maupun menggunakan produk. Customer satisfaction. Menurut Nugroho dalam Purnomo Edwin Setio pada tahun 2017, customer satisfaction adalah salah satu elemen penting dalam peningkatan kinerja pemasaran dalam suatu perusahaan. Kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan dapat meningkatkan intensitas membeli dari pelanggan tersebut. Menurut Kotler dan Keller dalam Doni Juniprihansa pada tahun 2017, customer satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja, hasil produk yang diperkirakan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja di bawah harapan, konsumen tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, konsumen puas. Jika kinerja melebihi harapan, konsumen amat puas atau senang. Slide selanjutnya, indikator satisfaction. 1. Terpenuhinya harapan konsumen. Konsumen akan merasa puas karena terpenuhinya keinginan dan kebutuhan konsumen dalam membeli produk tersebut. Kedua, sikap atau keinginan menggunakan produk. Sikap berkaitan dengan perilaku konsumen dalam membeli.
Ketiga, merekomendasikan kepada pihak lain. Konsumen akan selalu merekomendasikan kepada pihak lain, terutama kepada kerabat terdekat, atas apa yang ia peroleh dari produk. Yang keempat, kualitas layanan. Kualitas layanan dapat diwujudkan melalui pemenuhan dan keinginan konsumen, serta menyampaikan produk yang ditawarkan. Yang kelima adalah loyal, di mana konsumen memiliki berbagai alasan untuk mengembangkan loyalitasnya terhadap produk tersebut. 6. Reputasi yang baik. Reputasi yang baik sangat menentukan kepuasan konsumen. Ketujuh, lokasi. Lokasi adalah tempat di mana perusahaan memperjualbelikan produknya. Service quality. Pengertian service quality menurut Ciptono 2014-59 adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan demikian, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan. Service quality menurut Keng 2010 adalah perbandingan antara harapan pelanggan terhadap perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya dengan persepsi pelanggan terhadap kinerja layanan yang diterimanya, seperti ketepatan dan cara penyampaiannya. Selanjutnya ada indikator service quality. 1. Tangible atau bukti fisik, yaitu memberikan nilai positif di mata konsumen. Reliability atau keandalan, memberikan pelayanan secara tepat kepada konsumen. Responsiveness atau daya tanggap, memberikan respon tepat waktu, terutama pada masalah yang dikeluhkan oleh konsumen. Assurance atau jaminan, agar pelanggan memiliki kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Empati, agar pelanggan merasa puas berbelanja di perusahaan tersebut karena merasa diperhatikan dari segi kebutuhan dan keinginannya. Slide selanjutnya hasil penelitian terdahulu. Yang pertama atas nama Rizky Anissa Siswandi, Jawoto 2019. Judul penelitiannya Pengaruh Celebrity Endorse, Korean Wave, Brand Image, dan Word of Mouth terhadap keputusan pembelian. Kasus pada konsumen produk kosmetik Korea, Nature Republic di kota Surabaya. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa variabel independent celebrity endorse Korea Wave brand image memiliki arah hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel dependent keputusan pembelian. Sedangkan variabel independent word of mouth memiliki arah hubungan yang negatif dan signifikan terhadap variabel dependent keputusan pembelian. Atas nama Melinia Bonita Hadi Wijaya 2021 dengan judul penelitian pengaruh brand ambassador dan service quality terhadap repurchase intention pada marketplace Tokopedia. Dengan hasil penelitian memperlihatkan bahwa brand ambassador dapat mempengaruhi repurchase intention, namun untuk service quality belum dapat memberikan pengaruh terhadap repurchase intention. Linda Amalia 2020 dengan judul penelitian analisis pengaruh brand ambassador, brand image Korea Wave, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic. Dengan hasil penelitian, uji T diperoleh nilai T hitung X1 2,137, nilai T hitung X2 1,988, nilai T hitung X3 2,036, dan nilai T hitung X4 2,388. Lebih besar T tabel 1,985. Sedangkan hasil dari uji F diperoleh nilai F hitung 73,566, lebih besar F tabel 2,70. Variabel penelitian. Variabel penelitian menurut Sugiono 2013 adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada brand ambassador terhadap konsumen variabel independen. Menurut Kotler dan Keller menjelaskan bahwa brand ambassador adalah pendukung iklan atau disebut juga dengan juru bicara.
Produk yang dipilih dari orang terkenal atau orang tidak dikenal yang mempunyai penampilan menarik untuk menarik perhatian dan ingatan konsumen hingga konsumen mau membeli merek tersebut. Yang kedua ada service quality sebagai variabel independen X2. Dengan mengutip Lewis atau Boms, mereka menyatakan service quality, kualitas layanan, adalah ukuran seberapa baik layanan menemui kecocokan dengan harapan pelanggan. Menyelenggarakan kualitas layanan pelanggan berarti melakukan kompromi dengan harapan pelanggan dengan tata cara yang konsisten. Yang ketiga ada customer satisfaction sebagai variabel independen atau disebut dengan juga Y. Menurut Kotler 2009, kepuasan pelanggan adalah perasaan yang senang atau kecewa sehingga muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja berada di bawah harapan pelanggan tidak puas. Teknik pengumpulan data. Data primer penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner terhadap sejumlah responden yang menjadi sampel dari penelitian ini. Kuesioner ini dibuat dengan menggunakan skala Likert dengan menggunakan 4 pilihan dengan rentang nilai 1 sampai 5. Yang pertama SS yaitu sangat setuju dengan skor 5, yang kedua S yaitu setuju dengan skor 4, yang ketiga KS kurang setuju dengan skor 3, yang keempat TS tidak setuju dengan skor 2, yang kelima STS sangat tidak setuju dengan skor 1. Yang kedua ada teknis analisis data, yaitu dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu statik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan indikator-indikator variabel kualitas produk, harga, pelayanan terhadap konsumen. Selanjutnya ada anggaran biaya. Di sini ada contoh tabel format rekapitulasi rencana anggaran biaya, yaitu ada nomor kegiatan, volume, satuan, unit kos rupiah, jumlah rupiah. Yang pertama ada penyusunan proposal dan penggandaan proposal dengan volume 5, satuannya PKT, unit kosnya 20.000, 5 dikali 20.000 menjadi 100.000 dengan jumlah rupiahnya. Yang kedua ada penggandaan bahan habis pakai di lapangan, kuesioner dan alat tulis, bahan kontrak dengan volume 100, satuannya PKT, unit kosnya 7.000, jadi 100 dikali 7.000 dengan jumlah 700.000. Yang ketiga ada transportasi penelitian dengan volume 30, satuannya kilometer, unit kosnya 10.000, 30 dikali 10.000 dengan jumlah rupiahnya menjadi 300.000. Yang keempat ada ATK dan penggandaan terbagi menjadi 4, ada kertas dengan volume 4, unit kosnya 40.000, jumlahnya menjadi 160.000. Yang kedua fotokopi dan jilid, volumenya 2, unit kosnya 150.000, 2 dikali 150 menjadi jumlahnya 300.000. Yang ketiga tinta printer dengan volume 4 dikali unit kosnya 60.000 menjadi 240.000. Yang keempat keeping CD dengan volume 3 dikali unit kos 10.000 dengan jumlah 30.000. Yang kelima ada penyusunan penggandaan laporan penelitian dengan volume 6, unit kosnya 40.000, 6 dikali 40.000 dengan jumlah 240.000. Yang keenam ada pembayaran ethical clearance dengan volume 2 dikali unit kos 50.000 dengan jumlah 100.000. Jumlah keseluruhan rupiahnya dijumlah menjadi 2.870.000 rupiah. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini dibuat penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan penelitian. Hal ini memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.
jadwal pelaksanaan mengacu pada metode penelitian. Di sini kita ada contoh tabel format jadwal kegiatan penelitian per bulan. Tabel ini berisi dengan nomor kegiatan bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan ada keterangan. Yang pertama yaitu pengumpulan data awal di bulan pertama, yang kedua penyusunan kuesioner di bulan pertama, yang ketiga penyebaran kuesioner di bulan kedua, yang keempat analisa data atau Excel di bulan ketiga, yang kelima pengelolaan data atau SPSS di bulan keempat, yang keenam pengukuran hasil penelitian di bulan keempat, yang ketujuh penarikan kesimpulan hasil penelitian di bulan keempat. Selanjutnya deskripsi data. Yang pertama ada pekerjaan pelajar sebesar 33,3%, mahasiswa sebesar 33,3%, dan pegawai swasta sebesar 33,3%. Yang kedua ada jenis kelamin, yaitu wanita 75% dan laki-laki 25%. Yang ketiga ada usia. Rata-rata yang mengisi kuesioner tersebut berumur 16-22 tahun. Berdasarkan data dari responden, 30 responden yang kita sebarkan yang telah diperoleh melalui penyebaran kuesioner, didapat profil responden tentang jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Kuesioner tersebut kita sebarkan untuk bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran responden sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, kuesioner diinput dalam bentuk tabel dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian untuk pengelolaan data selanjutnya dilakukan dengan menggunakan SPSS agar datanya terlihat dengan maksimal dan jelas. Analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengkelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Untuk pengujiannya, kami menggunakan SPSS. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan valid tidaknya sebuah alat ukur. Valid berarti kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sedang diukur. Seperti di tabel berikut ini, untuk tabel 5%-nya sendiri itu 0,361. Bisa dikatakan valid apabila percent correlation lebih besar daripada alpha tabel. Dapat dilihat bahwa hasil uji validitas di atas menjelaskan jika seluruh variabel independen lebih besar dari 0,361, sehingga dapat disimpulkan penelitian ini memiliki ketepatan dalam melakukan fungsi ukur. Validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan dari alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Perhitungan reliabilitas harus dilakukan hanya pada item yang sudah memiliki validitas. Suatu variabel dikatakan variabel jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach alpha untuk variabel brand ambassador sebesar 0,927 lebih besar dibandingkan dengan nilai 0,60, sehingga butir-butir pernyataan pada variabel brand ambassador dinyatakan reliable. Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai Cronbach alpha untuk variabel service quality sebesar 0,867, maka untuk variabel service quality dinyatakan reliable. Cronbach alpha untuk variabel customer satisfaction sebesar 0,773, maka untuk variabel customer satisfaction dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,60. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas. Bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.
Pengujian multikolinialitas dilihat dari besaran VIF dan toleran. Toleran mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinialitas adalah nilai toleran lebih besar dari 0,01 atau sama dengan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai VIF berada pada nilai 1,004 yang berarti nilai tersebut kurang dari 10 yang membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinialitas. Yang selanjutnya ada uji heteroskedositas. Uji heteroskedositas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedositas, dan jika berbeda disebut heteroskedositas. Untuk uji heteroskedositasnya sendiri, terdapat dua metode untuk pengujiannya, yaitu ada metode Glatzer dan metode Scatter-Plot. Berdasarkan hasil tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedositas karena untuk nilai signifikasinya itu dia lebih dari 0,05. Jika kurang dari 0,05 akan terjadi heteroskedositas. Untuk yang metode scatter plot, ciri-ciri tidak terjadi gejala heteroskedositas yaitu yang pertama, titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, titik-titik mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang. Yang terakhir adalah penyebaran titik-titik tidak dapat berpola. Selanjutnya, slide regresi. Uji regresi ini yang tertera pada gambar nilai A sebesar 13,653. Nilai ini merupakan konstanta atau keadaan saat variabel customer satisfaction belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel brand ambassador sebagai X1 dan variabel service quality sebagai X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel customer satisfaction tidak mengalami perubahan. Nilai B, nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,319. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel brand ambassador mempunyai pengaruh yang positif terhadap customer satisfaction, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel brand ambassador maka akan mempengaruhi customer satisfaction sebesar 0,319 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk yang selanjutnya, uji determinasi. Uji determinasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Seperti pada gambar, dari output di atas didapatkan nilai R² koefisien atau koefisien determinasi sebesar 0,361 yang artinya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y sebesar 36,1%. Slide selanjutnya uji korelasi. Uji korelasi ini bertujuan untuk mengukur antara dua variabel. Gagasan dasar dari analisis korelasi adalah melaporkan hubungan antara dua variabel, variabel X garis horizontal dalam grafik dan variabel Y garis vertikal dalam grafik. Hubungan nonlinear positif atau negatif. X adalah simbol dari variabel bebas, independen atau disebut juga variabel prediktor, yaitu variabel yang menjadi dasar dari perkiraan atau estimasi. Variabel yang mempengaruhi variabel lain mempunyai sifat berdiri sendiri, sedangkan Y dalam simbol variabel terikat, yaitu variabel yang sedang diprediksi atau diperkirakan. Variabel yang dipengaruhi beberapa variabel yang lain mempunyai sifat tidak dapat berdiri sendiri. Untuk kesimpulannya, yang pertama,
Mi Lemonilo sebagai salah satu brand Indonesia di bidang makanan yang menggunakan brand ambassador dan penayangan iklan dengan daya tarik sendiri. Yang kedua, konsep kunci pada brand ambassador yakni memastikan bahwa ada kecocokan antara merek dan selebriti. Yang ketiga, konsumen akan selalu merekomendasikan hasil pengalaman kepada orang lain atas apa yang diperoleh. Yang keempat dan yang terakhir, berdasarkan analisis data menggunakan SPSS, untuk pengujiannya brand ambassador dan service quality berpengaruh terhadap customer satisfaction. Sekian, saya mengucapkan terima kasih telah mengizinkan kelompok 3 berpresentasi. Mohon maaf jika kurang lebihnya ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.